Darut Tauhid juga itu mulai masuk ke sini itu tahun 90, yang itu pendirinya AA Gim gitu. Pertama itu AA itu ngontrak di sini itu di nomor 38. Di tahun menjelang akhir 1992 Desember itu AA mengumumkan masjid ini bagaimana kalau kita bangun, karena semakin hari semakin sempit. Para pengajian, jamaah pengajian, begitu ya, mengumpulkan dana wakaf untuk membebaskan tanah 300 meter persegi, membeli tanah dan kos-kosan itu, rumah tersebut, jadi sebuah masjid. Nama saya Hajang dan jabatan saya sebagai Ketua RT 01 RW 06. Jadi Bapak asli orang sini, yaitu mulai lahir sampai sekarang tahun 2023. Alhamdulillah masih diberi oleh Allah yaitu kesehatan. Geger Kalong itu dulu mah kebun sawah gitu. Darut Tauhid juga itu mulai masuk ke sini itu tahun 90, yang itu pendirinya AA Gim gitu. Pertama itu AA itu ngontrak di sini itu di nomor 38 itu masjidnya juga triplek dulu deh ya. Tapi alhamdulillah dengan semangat dan kerjasama dari waktu ke waktu ada kemajuan. Perkenalkan, nama saya Yunus Zainuddin atau akrab dipanggil Yunus ya. Alhamdulillah amanah saya sekarang sebagai Nazir Darut Tauhid ya, di pengurus yayasan sebagai bendahara. Alhamdulillah saya bergabung di Darut Tauhid sejak 1992 ya, tepatnya di bulan Mei. Ketika itu alhamdulillah saat itu Darut Tauhid baru mulai merintis, yang dirintis 90 ya. Nah disinilah Darut Tauhid memulai dakwahnya, mulai pendidikan dan dakwah di tanah atau kosan yang berukuran 300 meter kurang lebih. Saya dengan Dodi Eka Priadestopan, amanah saya saat ini adalah Direktur Wakaf Darut Tauhid. Alhamdulillah saya sudah berada di Darut Tauhid ini dari tahun 2002. 2002 saya masih kuliah tingkat 2 begitu ya. Saya sudah di Darut Tauhid. Masjid ini menjadi salah satu brand image dari wakaf ya. Masjid Darut Tauhid sendiri nggak bisa dipungkiri, tanah 300 meter persegi yang dikontrak, yang berdiri di atasnya adalah kos-kosan, dikontrak kos-kosannya menjadi pengajian, dibangunkan musola kecil, dan akhirnya Darut Tauhid berdiri diawalkan dengan pembangunan masjid. Dulu ketika tahun 1992 akhir, kurang lebih bulan Agustus akhir ya, kita membebaskan aset ini, membeli dengan harga 100 juta rupiah, ukuran 300 meter ini. Nah di tahun menjelang akhir 1992 Desember itu AA mengumumkan masjid ini bagaimana kalau kita bangun, karena semakin hari semakin sempit. Dari pemuda masjid, dari pengajian-pengajian terus berdatangan, datang berbondong-bondong bergantian setiap minggunya. Jadi banyak yang dari pemuda masjid, dari majelis taklim, dari pengajian yang ikut membangun di sini. Ada juga yang membawa makanan, ada yang bawa tomat, bawa gula dan lain sebagainya lah ya. Ada yang bawa semen, ada yang bawa cangkul. Pokoknya semua ikut terlibat dalam pembangunan ini, sehingga disebutlah Masjid Seribu Tangan, begitu. Disebut Masjid Seribu Tangannya karena itu ada ijabahnya gitu, ijabah dari Allah gitu. Ya kebanyakan dari warga sekitar sini mah hanyalah tenaga lah yang bisa disumbangkannya gitu. Dengan AA bersama-sama itu silaturahim ke warga gitu.
Malahan mah ke tokoh-tokoh dikunjungi oleh AA dengan saya gitu sebagai RT-nya gitu. Keliling gitu AA itu ke rumah-rumah gitu, silaturahimnya gitu. Nah itu dari pimpinan pendiri Darut Tauhidnya ada realisasinya ke tetangga. Nah itu. Masjid ini menjadi corong dakwah dari Darut Tauhid. Bahkan di zaman Rasul juga masjid adalah corong dakwahnya. Pusat peradabannya di sana. Salah satu amanah dari muwakif ketika mau menitipkan wakaf masjid ini begitu ya, ketika dibangun masjid ini kan cukup mahal dibangun sekitar 17 miliar. Kita mencoba merawatnya dengan cara ya satu kita buat sistemnya, dan alhamdulillah masjid yang dikelola memang membutuhkan biaya operasional ini cukup besar, kurang lebih di 7,5 miliar dalam waktu 1 tahun. Para muwakif jamaah sangat senang berwakaf melalui Darut Tauhid karena wujud nyatanya ada gitu. Masjidnya jadi, kondisinya bersih, pelayanannya bagus, baru bisa dinikmati masyarakat. Hingga antusias sekali ketika pembangunan di sini pun masyarakat di Gerkalong, masyarakat yang pernah ikut pengajian dan mendengar Darut Tauhid ini terus dibangun, ya sangat antusias untuk segera mewujudkan, sehingga kita dalam masa-masa pembangunan itu terus melakukan pengajian setiap minggunya, ya tidak terhenti. Itu sampai seluruh Indonesia itu pada tahu ke sini itu jamaah sampai ngeribu ke sini deh gitu. Jadi membawa berkah ke tetangga untuk jualan gitu dulu. Kontribusinya ke warga setempat kalau ada sembako, kalau ada rezeki suka berbagilah dari Darut Tauhid itu. Nah itu ya. Saya datang ke Darut Tauhid ini sebuah komunitas yang sangat luar biasa, bersahabat, bersaudara. Baru datang kita sudah seperti menemukan keluarga baru gitu ya, sehingga saya langsung sekali datang langsung jatuh cinta ke Darut Tauhid ya, sehingga saya terus waktu itu usia masih 18 tahun ya. Nah sekarang sudah 32 tahun ya, 3/4 kehidupan saya ada di Darut Tauhid ini, dan Darut Tauhid ini sudah menjadi bagian yang tidak bisa lagi dipisahkan dalam kehidupan saya, yang mendidik saya, terus membimbing saya, dan menjadi jalan saya untuk terus memperbaiki diri saya. Perjalanan kadang ada ujian, kadang ada kebahagiaan, itu adalah sebuah episode hidup supaya kita semakin mengenal Allah, semakin dekat dengan Allah. Alhamdulillah Darut Tauhid ini menjadi apa ya, kalau bagi saya, kalau dari sisi arti kan rumah tauhid ya, rumah orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Tapi bagi saya ini menjadi apa ya, perubahan penting bagi diri saya. Saya masuk dalam komunitas ini, masuk dalam kehidupan aktivitas saya. Ya alhamdulillah saya menemukan pasangan juga, dan anak-anak saya juga bersekolah di sini. Karena saya melihat kita harus hidup ya punya fondasi yang kuat. Darut Tauhid ini memberikan warna tersendiri dalam kehidupan saya. Bisa jadi rumah kedua saya setelah rumah bersama orang tua dan keluarga begitu. Darut Tauhid ini rumah untuk saya berdakwah, rumah untuk saya berikhtiar, rumah untuk saya untuk menyebarkan manfaat dan memberikan manfaat kepada siapapun itu. Darut Tauhid alhamdulillah membawa perubahan, terutama dari segi agamis gitu. Terutama yang diajarkan oleh AA bukan hanya tauhid kan, tapi dengan akhlak gitu, untuk menuntun manusia supaya berakhlak baik, supaya jauh dari kemungkarotan. Karena dulu juga karena dengan butanya nilai agama Islam,
orang Geger Kalong, jadi istilahnya akhlaknya kurang begitu baik gitu. Ada berkahnya kepada tetangga deh, jualan gitu di sini deh, mau rame kalau ada AA. Kalau nggak ada AA kita sepi gitu. Nah itu mungkin ini hikmah dari Allah untuk membetulkan akidahnya warga di sini setempat gitu. Jadi akidah tetap harus kepada Allah.